Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Rahmadina dengan NIM 33362300076 akan menjelaskan mengenai konsep kesehatan pekerja di bidang konstruksi. Konsep kesehatan pekerja di bidang konstruksi yang dikenal dengan K3 konstruksi atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah sistem yang dirancang untuk melindungi pekerja dari bahaya dan cedera di tempat kerja. 5 prinsip dasar dari K3 konstruksi. Yang pertama, identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja dan menilai risiko yang terkait dengan mereka. Yang kedua, pengenalan bahaya dan risiko. Mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Secara berkala, memeriksa dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah K3. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan pekerja. Memberikan pelatihan yang memadai kepada pekerja tentang praktik-praktik keselamatan. Selanjutnya, komunikasi dan koordinasi. Memastikan komunikasi yang baik antara semua tingkatan pekerja dan manajemen terkait isu K3. Penyakit akibat kerja atau PAK menurut Kepres RI nomor 22 tahun 1993 adalah penyakit yang disebabkan pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja terjadi sebagai pajanan atau peristiwa yang menimbulkan resiko penularan, faktor fisik, kimia, biologi, ataupun psikologi di tempat kerja. Kategori penyakit akibat kerja dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan. Yang kedua, penyakit yang salah satu penyebabnya adalah pekerjaan. Yang ketiga, penyakit dengan pekerjaan merupakan salah satu penyebab di antara faktor-faktor penyebab lainnya. Dan penyakit di mana pekerjaan memperberat suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya. Faktor penyebab penyakit akibat kerja yang pertama, faktor fisik, seperti suara bising, radiasi, suhu, panas atau dingin, tekanan yang sangat tinggi, vibrasi, dan penerangan lampu yang kurang baik. Lalu faktor kimia, yaitu bahan kimiawi yang digunakan dalam proses kerja maupun yang terdapat dalam lingkungan kerja, dapat berbentuk debu, uap, gas, larutan, awan, ataupun kabut. Selanjutnya, faktor biologis itu bakteri, virus, ataupun jamur. Pada faktor fisiologis, asalnya disebabkan oleh penataan tempat kerja dan cara kerja. Selanjutnya, pada faktor psikososial, yaitu lingkungan kerja yang mengakibatkan stres. Penyakit akibat kerja dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, penyakit alergi, yang kedua dermatitis kontak, yang ketiga penyakit paru, yang keempat penyakit hati, yang kelima penyakit saluran urogenital, yang keenam penyakit hematologis, yang ketujuh penyakit kardiovaskuler, dan yang kedelapan gangguan alat reproduksi. Selanjutnya, penyakit muskuloskeletal, gangguan telinga, gangguan mata, gangguan susunan syaraf, stres, infeksi, dan keracunan. Penanggulangan pada alergi yaitu identifikasi alergi. Yang kedua, gunakan pelindung pribadi seperti masker atau sarung tangan, dan konsultasikan dengan dokter untuk pengobatan dan manajemen alergi. Selanjutnya, pada dermatitis kontak, yaitu hindari kontak langsung dengan bahan kimia, serta gunakan sarung tangan dan pakaian pelindung, dan bersihkan kulit dengan lembut setelah terpapar bahan kimia. Selanjutnya, pada penyakit paru, yaitu gunakan peralatan pelindung pernapasan jika bekerja di lingkungan berdebu, dan hindari merokok, serta lakukan pemeriksaan paru secara berkala. Pada penyakit hati, yang pertama batasi konsumsi alkohol.
Yang kedua, jaga pola makan, dan pada penyakit saluran urogenital yaitu jaga kebersihan area genital dan hindari paparan bahan kimia berbahaya serta konsultasikan dengan dokter jika mengalami gejala infeksi saluran urogenital. Pada penyakit hematologis, yang pertama lindungi diri dari paparan bahan beracun dan perhatikan gejala. Lalu pada gangguan alat reproduksi yaitu gunakan pelindung serta konsultasikan dengan dokter. Lalu penyakit kardiovaskular yaitu dengan olahraga dan kurangi konsumsi garam. Gangguan muskuloskeletal yaitu gunakan teknik angkat yang benar serta lakukan peregangan dan istirahat secara teratur. Selanjutnya pada gangguan telinga, mata, dan susunan syaraf yaitu gunakan pelindung saat terpapar suara keras atau radiasi, jaga kesehatan mata dengan istirahat dan pemeriksaan rutin. Dan yang terakhir pada stres yaitu kelola stres dengan meditasi, olahraga, dan istirahat yang cukup, serta cari dukungan dari teman atau profesional jika diperlukan. Pada infeksi, ikuti protokol kebersihan dan vaksinasi yang direkomendasikan, serta jaga kebersihan tangan dan hindari kontak dengan orang yang sakit. Dan pada keracunan, hindari paparan bahan kimia beracun, serta gunakan peralatan pelindung saat bekerja dengan bahan yang berbahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.